Salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama sejenak berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Engkau memberikan waktu lagi bagi kami untuk boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat-Mu ya Allah, agar kami boleh memahami dengan benar dan firman-Mu akan terus menjadi suluh bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai ayat 13. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-murid-Mu juga melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Amin. Tema renungan hari ini ialah jangan mundur dalam menghadapi tantangan. Da ammu sorong boko untingayo agan me patiramban. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan, kita sering berharap agar situasi yang kita hadapi berubah menjadi lebih baik. Kita sering berharap demikian dan berdoa pada Tuhan. Kita berharap sekiranya mungkin Tuhan campur tangan dan memberikan jalan keluar di tengah hidup yang terasa berat. Saat itu, Yesus menghadapi tantangan dan ancaman. Pertama, ada sebagian pengikut yang kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bahkan saudara-saudaranya sendiri juga tidak percaya kepadanya. Kedua, ada beberapa orang Yahudi yang secara terbuka berusaha membunuh dia. Ketiga, hari raya Pondok Daun. Pada hari raya itu, setiap laki-laki Yahudi harus datang ke Yerusalem untuk menghadap Tuhan. Padahal Yerusalem bukan tempat yang aman bagi Yesus. Ini terbukti ketika pada hari raya itu, beberapa orang Yahudi mencari Yesus agar dapat menangkap dan membunuh dia. Lalu bagaimana sikap Yesus? Apakah ia mundur dan menyerah? Ternyata tidak. Dalam perikop selanjutnya ditunjukkan bahwa Yesus tetap menjalankan tugas yang diberikan Bapa. Sekalipun ia tahu bahwa Yerusalem bukan tempat yang aman,
Yesus tetap berangkat ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Hari Raya Pondok Daun. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang hidup pada masa kini, terkadang kita mengalami banyak tantangan dalam setiap kehidupan kita. Belajar dari kisah Tuhan Yesus saat ini, kita pun diajak untuk menghadapi tantangan dan ancaman bukan dengan takut atau bahkan mundur, melainkan dengan berani dan bijaksana agar dapat tetap melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan. Jangan mundur, tetaplah percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani, kami pun menyadari bahwa kami mengalami banyak tantangan. Namun kami bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu terus menguatkan kami, sehingga kami pun tetap mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Kami akan tetap kuat tegar menghadapi kehidupan ini, karena kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Di tengah-tengah situasi pandemi yang sedang kami hadapi bersama, kami pun menaruh pengharapan kami. Jaga lindungi kami semua ya Allah. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, TNI dan Polri, juga tim medis dalam berjuang bersama-sama dengan kami memutus rantai penyebaran virus corona. Kami mohon di dalam semuanya ini, kami tetap saling menjaga, kami tetap saling menguatkan, kami tetap saling menopang, sehingga situasi yang sedang kami hadapi ini dapat kami hadapi bersama-sama dalam pertolongan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati segenap jemaat Tuhan di mana saja berada. Jaga lindungi dalam setiap perjuangan mereka, bahkan tetaplah berkati usaha pekerjaan yang ditekuni, juga di dalam tanggung jawab dan peran sebagai orang tua ataupun sebagai anak-anak. Berkati mereka yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan. Kami mohon kasih Tuhan akan terus menolong untuk tetap sabar, tekun giat berusaha berjuang di dalam Tuhan. Anak-anak kami tetap diberkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka. Kiranya mereka terus menjadi anak-anak yang bertumbuh sehat dan kuat di dalam Tuhan. Mereka pun juga tetap sukses dalam pendidikan, bahkan dalam masa muda mereka menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Kami doakan jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, mohon Tuhan tetap karuniakan kesabaran, hikmat menghadapi apa yang sedang mereka jumpai, agar mereka pun tetap sabar, dan tentu harapan kami mereka pulih dari sakit. Yang bergumul karena berbagai hal juga tetap dikuatkan dan ditopang oleh Tuhan. Yang berduka cita akan senantiasa dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah. Kami percaya kasih Tuhan juga akan terus menolong orang tua kami dalam menjalani masa tua. Kiranya senantiasa diberkati, ditopang, sehingga mereka tetap bersuka cita di masa tua mereka. Juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia. Kiranya mereka pun juga tetap semakin kuat, sabar menjalani hidup ini, bersuka cita di dalam Tuhan, dan mereka pun terus menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Juga bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati kesuksesan, keberhasilan, agar juga senantiasa bersyukur di tengah-tengah kehidupan karunia Tuhan. Kami mohon Tuhan jaga lindungi kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, untuk juga tetap mengikuti himbauan dari pemerintah di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bapa kami dalam surga, ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.
Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.